Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rahayu. Di sini bertindak sebagai coach dan coach saya yaitu Ibu Neng Sri Yunita. Dan dalam percakapan kita kali ini kita akan membicarakan mengenai masalah metode pembelajaran yang akan kami dijadikan coaching seperti itu. Langsung saja ya, Bu. Langsung saja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat siang, Bu Neng Sri. Waalaikumsalam, Bu. Selamat siang, Bu. Iya, kemarin Ibu meminta saya untuk bertemu dan membicarakan sesuatu ya? Iya, Bu, benar sekali. Ada sesuatu yang saya ingin bicarakan nih terkait masalah pembelajaran di kelas saya, Bu. Baiklah. Mungkin untuk percakapan kurang lebih 15 menit ya Bu ya. Dan mudah-mudahan dengan percakapan kita ini yang terbatas gitu ya dapat menghasilkan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu ya, sebelumnya saya ucapkan. Iya, sama-sama Bu. Kalau begitu boleh silahkan Ibu ceritakan bagaimana? Iya, Bu, begini. Saya ingin membicarakan permasalahan yang sedang saya hadapi di kelas, Bu. Eh, ya beberapa hari kebelakang inilah gitu, Bu. Hmm, masalah ya, oke. Masalah apa ya Bu? Mungkin dapat kita bicarakan bersama supaya nanti kita bisa mencari solusi terbaiknya Bu. Iya, begini Bu, saya itu ya di kelas merasa eh, akhir-akhir ini siswa saya itu sering terlihat cepat merasa jenuh gitu. Ketika saya menyampaikan pembelajaran, kemudian anak-anak itu tidak konsentrasi Bu gitu saat belajar gitu. Jadi kesayangnya itu kok stres sendiri ya Bu ya gitu ngelihat anak-anak yang tidak antusias, tidak excited gitu ketika saya menerangkan gitu di kelas. Gimana ya Bu ya? Oke, begitu ya Bu ya. Kira-kira nih situasi yang ditampilkan oleh siswa pada saat melakukan proses pembelajaran itu seperti apa ya Bu ya? Boleh Ibu jelaskan bagaimana? Ya seperti itulah Bu ya, banyak siswa yang terdiam gitu ya, Mhm. tanpa ada tanpa mementingkan, tanpa memperhatikan saya dan menjelaskan pembelajaran gitu. Ada yang Iya. mencoret-coret kertas, ada juga yang apa namanya, yang berbicara dengan temannya gitu. Oh, oh begitu ya Bu. Bagaimana sih Ibu melakukan metode pembelajaran sehari-hari itu bagaimana Bu? Hmm, Maaf Ibu, ya selama ini saya menjelaskan pembelajaran ya hanya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab Bu gitu. Jadi Hmm, siswa hanya ya. disuruh mendengarkan apa yang saya sampaikan gitu. Jadi pembelajaran yang saya berikan menurut saya sih cukup mudah gitu karena cukup menggunakan media lisan saya aja gitu Bu, tanpa memerlukan persiapan yang lain gitu yang rumit, media-media yang lain gitu Betul, kan. betul. Iya. Dan media lain dan metode lain dan siswa bisa langsung menerima gitu menurut saya ya Bu ya. Setelah itu saya mengajukan beberapa pertanyaan gitu kan. Setelah saya berbicara panjang lebar, kemudian saya biasanya bertanya jawab. Namun eh, ada beberapa siswa yang saya tanya jawab itu kesulitan menjawab gitu. Hanya itu. Iya, jadi Ibu dalam pembelajaran itu menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Boleh Ibu ceritakan apakah ada metode pembelajaran yang lain yang Ibu lakukan selain dari metode pembelajaran ceramah dan tanya jawab? Selama ini gitu ya Bu ya? Tidak Ya. Bu. Jadi
Saya itu hanya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab saja Bu sebenarnya dalam pembelajaran gitu. Karena menurut saya metode ceramah dan tanya jawab merupakan apa ya metode yang cukup mudah lah dilakukan dalam pembelajaran gitu. Tidak memerlukan peralatan yang lengkap gitu Bu. Karena keterbatasan sarana di sekolah saya yang memang sangat kekurangan gitu ya Bu ya. Hmm. Kemudian dengan metode ceramah juga saya sebagai guru mudah gitu menguasai kelas gitu Bu. Dan dalam menyajikan pembelajaran materi pelajaran yang luas dalam waktu yang relatif singkat gitu dan efektif. Kemudian dilaksanakannya juga bagi menurut saya ya ya mudah gitu metode pembelajaran itu siswanya di kelas yang banyak Bu gitu. Jadi saya Iya. menerapkan metode itu di kelas yang banyak menurut saya itu ya itu yang termudah gitu metode ceramah yang dan tanya jawab itu Ibu. Hmm. Iya, berarti selama ini Ibu hanya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab saja ya, Bu? Benar ya? Iya, iya gitu Bu. Cuma Oh itu iya, aja. baiklah. Baiklah, jika kita lihat dari keaktifan dan motivasi belajar siswa Ibu nih, ya, kira-kira menurut Ibu ada berada di rentang nilai berapakah jika rentang nilai satu intervalnya 1 sampai 10? Nah, keaktifan dan motivasi belajar siswa Ibu ini ada di nilai berapa? Siswa ya Bu ya. Ya. Menurut saya siswa itu berada di rentang 4 atau 5 lah gitu Bu. Oke. 4 atau 5 ya, Bu ya. Kemudian harapan Ibu sekarang nih, setelah kita melakukan coaching, kemudian Ibu menerapkan jika mempunyai solusi itu, Ibu ingin siswa tersebut atau siswa Ibu itu berada di nilai berapa? Harapan Ibu. Ya kalau harapan sih ya harapannya inginnya melesat gitu kan, tapi kan kembali lagi ke Hmm, saya, yang saya iya. ingin siswa saya itu terlibat aktif dalam pembelajaran dan memiliki motivasi yang tinggi. Mungkin jika dilihat dari rentang nilai ya Bu ya, saya tidak muluk-muluk lah dari 4, Hmm, 5 ke 8 juga, tidak 10 juga tidak apa-apa, 8 saja Bu. Gitu. iya. Lalu apa yang harus saya perbuat Bu menurut Ibu dari Hmm, permasalahan yang saya hadapi? baiklah. Mari kita kaji lagi ya Bu ya bersama-sama. Selama proses pembelajaran kan siswa Ibu terlihat malas, kemudian tidak termotivasi, dan metode yang Ibu gunakan itu hanya metode ceramah dan tanya jawab saja. Menurut Ibu nih, apa cukup hanya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab saja dalam proses pembelajaran? Sebenarnya sih tidak cukup ya. Nah, berarti pada titik itulah permasalahannya yang Hmm. sebenarnya sedang Ibu hadapi, gitu Bu. Oh, berarti permasalahan saya ada pada metode ya Bu ya yang saya gunakan ya Bu ya. Hmm. Benar Hmm. juga kata Ibu tadi, saya hanya menggunakan tadi metode ceramah dan tanya jawab saja, sedangkan metode ceramah bersifat satu arah ya Bu ya, sehingga Ya, membuat siswa jadi kurang termotivasi mungkin ya? nah, ya seperti itulah Bu ya. Karena kan metode pembelajaran itu pada dasarnya tidak dapat berdiri sendiri. Jadi memerlukan beberapa variasi metode pembelajaran gitu supaya anak-anak tidak jenuh gitu, tidak monoton juga. Nah, menurut Ibu, ayo kita sama-sama pikirkan ya. Menurut Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan untuk menarik perhatian siswa Ibu pada saat mengikuti pembelajaran? Apa ya? Bentar sebentar. Gini Bu, lingkungan saya itu kan, apa ya namanya, perkebunan gitu ya, banyak Hmm. ladang, pegunungan gitu. Hmm. Sepertinya, eee, akan lebih menarik sepertinya ya, jika pembelajaran, dilakukan di luar gitu, lebih segar gitu Bu, kayaknya Hmm. kalau siswa saya diajak keluar outing class gitu Bu. Nah, itu
ide yang sangat bagus, Bu. Itu dia ide yang sangat bagus ya, Bu ya. Bagus sekali idenya. Baiklah, kalau begitu saya akan mencoba membuat rancangan pembelajaran dengan metode outing class mungkin ya, Bu, ya? Iya, rencananya yang sangat menarik, Bu. Kira-kira kapan nih Ibu akan menerapkan metode outing class sebagai rancangan Ibu ini? Insya Allah saya akan menerapkan 2 hari ke depan deh, Bu, ya. Kebetulan ada mata pelajaran IPAS nih, dengan materi tumbuhan nih, Bu, cocok. Nah, Hmm, sehingga menurut saya nih ya, cocok banget itu untuk menerapkan metode outing class, Bu, menurut saya nih. oke. Apa yang akan Ibu lakukan terlebih dahulu? Mmm, besok Mhm, besok saya akan, apa ya, merancang pembelajaran dengan metode outing class ini, kemudian hari berikutnya mhm. saya akan menerapkannya, Bu, gitu. Oke, saya jadi nggak sabar nih Bu nih, ingin mengetahui hasil dari penerapan metode outing class sebagai rancangan Ibu nih ya. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Semangat dan Iya terus semangat terus pokoknya mah. iya. Semangat! Ya, Bu, terima kasih Semangat. waktunya, Bu, ya. Makasih banget ya, Bu, ya. Sama-sama Ibu. Semoga bisa Ya, terima membantu ya. kasih. Terima kasih banget, Bu. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah Ibu Baik, ya. Refleksian alhamdulillah. Ibu coaching gimana? Kepada Ibu coaching gimana? Baiklah, mari kita refleksikan terlebih dahulu ya. Untuk refleksi diri yang sudah berjalan baik selama percakapan, antara saya dengan Ibu Nengsri, kami sudah melakukan percakapan atau coaching dengan menerapkan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian dilanjutkan dengan rencana aksi nyata dan tanggung jawab seperti itu. Namun memang tidak dipungkiri gitu ya, walaupun kita sudah berusaha dalam percakapan semaksimal mungkin, masih ada yang perlu ditingkatkan yaitu eh, ekspresi ekspresi wajah bisa, kemudian juga mungkin intonasi atau nada ketika ketika mengekspresikan bahagia atau senang itu kurang terlihat pada diri saya, mungkin masih masih apa ya, masih terlihat acting gitu. Jadi belum terlihat nyata, namun saya akan mencoba untuk memperbaikinya, saya akan mencoba untuk berlatih lagi sehingga jika nanti ada percakapan coaching lagi, mudah-mudahan saya bisa lebih baik gitu dalam mempraktikannya. Kemudian untuk kondisi present, kehadiran penuh yang saya lakukan sebelum melakukan coaching ya, saya fokus dan konsentrasi, kemudian juga saya men-silent HP, siap-siap mendengarkan sharing dari coaching gitu. Dari coaching. Kemudian ketika saat melakukan coaching, saya mendengarkan dengan aktif dan tetap fokus pada coaching gitu, tanpa memikirkan hal-hal lain di luar coaching. Seperti itu. Yang akan saya lakukan, mengkaji ulang skenario coaching, kemudian terus belajar dan belajar sehingga nantinya akan lebih baik lagi. Gitu. Sekarang umpan baliknya ya Bu ya. Untuk coach ini, saya ada pertanyaan. Apa yang Bu Nengsri rasakan pada saat di coaching oleh saya? Saya sangat bahagia di-coaching oleh Ibu Sri gitu ya. Coachingnya Ibu Sri mengarahkan gitu ya, mengarahkan. Terima kasih sudah mengarahkan saya. Saya sangat senang Iya, sekali. sama-sama Ibu, kita bekerja sama ya untuk praktek ini.